Ya. Beliau kan Sultanul Aulia. Bisa langsung dikatakan Sultanul Aulia itu gimana? Dulu ketika beliau masa jadi santri, itu punya dua teman. Selamat datang di Inspirasi Santri. Semoga kita semua bisa memberikan inspirasi. Tapi ya kita ngaji Futhul Ghaib bersama Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC yang menerjemahkan kitab Futhul Ghaib. Jadi ketika diterjemahkan jadinya itu agak sedikit menakutkan. Terbukanya hal yang gaib lah. Hal yang gaib seperti apa yang akan terbuka? Nah, untuk itu sebelum menuju ke situ, Ustaz, ya monggo mungkin kita doa dulu untuk Syahadul Qadir gitu. Ya. Oke, monggo. Mari kita mulai pengajian ini dengan baca surat Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini itu menjadi manfaat khususnya untuk kita sendiri dan untuk orang lain, sehingga kita semua ditakdirkan menjadi orang yang baik, Amin. orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, summa ila jami'i arwahi ikhwanihi wa abaina anbiya mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Futhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berhubung ini itu hari puasa ya, Ustaz. Ya. Jadi kan kita ya selamat datang bulan suci Ramadan. Kalau misalkan Ramadan itu wanita, saya ingin berkenalan dan mendekatinya dengan bijaksana. Futhul Ghaib, terbukanya hal yang gaib. Nah, ini apa ini Ustaz yang dibuka dari kegaiban gitu. Nah, tadi saya sempat bicara kalau misalkan dalam kitab ini itu ada nasihat-nasihat. Ya. Tapi mungkin dari jenengan bisa menjelaskan sedikit tentang Futhul Ghaib ini. Apakah memang ini tuh semuanya hanya kumpulan nasihat atau bagaimana gitu, Futhul Ghaib itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Futhul Ghaib ini adalah milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Okay. Beliau mengumpulkan sebagian nasihatnya karena beliau umurnya panjang. Ya. Nah, ini sebagian kecil daripada nasihat beliau yang berjumlah 78 nasihat. Kemudian ada 2 nasihat penutup. Oh, berarti totalnya 80 ya. Nasihat. Dan nanti kita akan membahas nasihat pertama. Ya. Iya, siap. Oke. Jadi kumpulan dari bukan seluruh ya, tapi ada 80 nasihat, 78 nasihat, dan 2 nasihat penutup. Ya. Nah, sebelum kita langsung membahas tentang nasihat pertama, Ustadz, ya alangkah lebih baiknya kita membahas dulu tentang pengarangnya gitu. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani itu, mungkin historinya secara singkat atau mungkin ada kisah-kisah yang mau jenengan share ke saya gitu. Oh ya. Dan ke teman-teman yang nonton. Ya. Ini adalah kitab yang ditulis oleh ulama besar yang dijuluki Sultanul Aulia, rajanya para wali. Rajanya, iya. Ya. Para wali. Yang mana beliau lahir di bulan suci Ramadan. Di salah satu riwayat itu tanggal 1. Tanggal 1 Ramadan. Berarti hari ini? Iya, hari ini. Jadi kita syuting itu di hari pertama Ramadan, dan bisa jadi kalau misalkan itu benar di hari ini itu dulu pernah terlahir manusia yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau bahasa istilah sekarang adalah Yaumul Milad. Oke, Yaumul Milad. Atau bahasa Inggrisnya birthday. Ulang tahunnya. Hari lahirnya. Hari lahirnya. Ya.
Ya, beliau lahir itu 1 Ramadan 470 Hijriah. 470 Hijriah. Di Masehinya itu adalah 1066 Masehi, abad ke-11. Oh, Kalau Hijriah abad 5, iya. kalau Masehinya abad Ke-11. 11. Ini apa? Masih kegelapan kan di Iya. Eropa itu, masih masa kegelapan. Iya. Di Eropa mengalami Dark Age, Ya. masa kegelapan. Kalau di dunia Islam itu Golden Age, masa keemasan. Masa keemasannya. Ya, Kebalikannya, Pak. ya. Kemudian beliau meninggal pada usia 90 tahun Oke. Hijriahnya. Hijriahnya. Ya. Kalau Masehinya itu 89 tahun. Oh, jadi iya. Hijriah itu lebih banyak. Makanya kitab Futhul Ghaib ini adalah sebagian yang beliau jelaskan kepada murid-muridnya. Kitab ini. Ya, kitab. Betul Ghaib ini. Lah, Ya. oke. Pada saat beliau lahir, tadi menjawab pertanyaan Mas Ais, ada satu kejadian menarik yang disampaikan salah satu riwayat ulama. Ketika beliau lahir pada hari pertama bulan suci Ramadan, itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu ingin diberi minuman ASI oleh ibunya. Ternyata beliau tidak mau karena saat itu masih siang hari. Iya. Puasa, bayi kecil sudah puasa gitu. Ya. Jadi mulai kecil sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menikmati bulan Ramadan itu. Ya. Waktu di hari lahirnya pun di tanggal 1 Ramadan. Ya. Dan secara nasab pun juga bagus ya. Ya. Syekh Abdul Qadir itu. Secara garis keturunan nasabnya dan silsilahnya itu, Iya. kalau ke Sayyidina Hasan itu melalui ayahnya. Iya. Kalau kita runtut di awal kitab itu jelaskan silsilah nasab beliau melalui ayah beliau. Bisa kita baca? Atau, Oh iya nggak apa-apa. Ya. Dikit aja nggak Sedikit apa-apa. ya. Dikit atau banyak ya monggo lah bebas. Ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani Al-Husaini As-Siddiqi itu punya ayah Al-Imam Abi Sholeh Musa Jangki Dausat. Kemudian punya kakek Imam Abdullah, punya kakek lagi Imam Yahya, punya kakek lagi Imam Muhammad, punya kakek lagi Imam Daud, punya kakek lagi Imam Musa, punya kakek lagi Imam Abdullah. Kemudian ayahnya lagi Imam Musa Al-Jun, kemudian punya ayahnya lagi Al-Imam Abdullah Al-Mahad, kemudian punya ayah lagi Al-Imam Hasan Al-Musanna, kemudian Imam Hasan Al-Musanna itu adalah cucu Rasulullah, putra Al-Imam Amirul Mukminin Sayyidina Hasan As-Sibq. Sayyidina Hasan ini adalah cucunya Rasulullah. Ya, Sayyidina Hasan, cucunya Kanjeng Nabi. Bahasa Arabnya As-Sibtu. As-Sibtu. Ke Sayyidina Abu Bakar juga nggih? Oh ya. Dari ibu itu ke Sayyidina Husain. Ya. Langge. Adiknya Sayyidina Hasan. Gitu. Kemudian beliau juga punya hubungan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kita lihat dari nenek beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani punya ayah namanya Abu Sholeh Musa Jangki Dausat. Ya. Beliau kan Sultanul Aulia. Bisa langsung dikatakan Sultanul Aulia itu gimana? Ya. Dulu ketika beliau masa jadi santri, itu punya 2 teman. Oh ada ceritanya. Ya, ada ceritanya. Ya, ada ceritanya. Beliau punya 2 teman jadi 3 orang. Dan ketika sahabat ini sama-sama sangat cerdas, punya otak yang brilian. Kemudian suatu saat 3 sahabat ini ingin ziarah atau sowan ke satu wali ulama yang tersembunyi di satu pelosok desa. Ketika mau ziarah itu mereka mengutarakan niatnya masing-masing. Ini ziarah
ke wali yang masih hidup kan? Iya, ziarah yang masih hidup. Artinya ziarah itu berkunjung. Oh iya. Ziarah. Ya kan saya Ya, tahunya kan ziarah itu kan iya. ke kuburan, Iya. Ustaz. Kalau di Iya, Indonesia ziarah itu kan identik dengan ke makam-makam. Iya. Nggih, ngapunten Ustaz. Iya, nggak apa-apa ini kan sambil Nggih, kita nggih. sama-sama Kan belajar. iya. Oh nggih. Terus pripun? Eh, Dalam perjalanan mereka kayak mengutarakan apa yang akan diinginkan Iya. ketika berjumpa toh. Iya. Nggih. Terus Ibnu Saqo dan Ibnu Ashur itu mengutarakan niat mereka. Yang intinya mereka ingin bertanya sesuatu yang mana tujuannya untuk mencari tahu bahwa kewaliannya itu seberapa. oh Keilmuannya ngetes. seberapa. Nggih. Ngetes. Ya. Niatnya mau ngetes wali. Iya. Wah. Jadi dari awal niatnya seperti itu. Santri kurang sahabat ini. ajar ya. Kemudian kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya oleh dua sahabat tersebut, Nggih. wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau nanti di sana niatnya apa? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, sesungguhnya saya shawat atau ziarah ke wali tersebut niatnya untuk mencari barokah, tabarukan. Mengapa? Karena saya yakin bahwa wali tersebut itu sudah sibuk dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ya Ta'ala. Allah, iya. Artinya wali, di antara arti wali yang banyak itu adalah kekasih. Oh ya Allah. Jadi mungkin saat itu sibuk dengan kasihnya sehingga saya cukup dapat barokah doanya saja. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir itu malah 180 derajat gitu kan cara berpikirnya. Aku hadir untuk berkunjung ini pun sudah mengganggu Iya. wali untuk beribadah pada Allah gitu. Untuk apa memberikan pertanyaan untuk apa gitu. Cukup dekat aja bisa memberikan barokah. Iya. Mengharap barokah dan doanya wali tersebut. Karena doanya orang mukmin itu mustajab. Nggih. Terus tuh. Ya. Sampai rumahnya. Sampai rumahnya, ketika sampai di rumahnya, pertama kali mereka di depan pintu wali tersebut. Ketika di depan mereka mengetuk. Itu agak nunggu lama. Oh. Sampai ketika dibuka pintu tersebut, Ya. datanglah wali sambil buka pintu tersebut. Nah, ketika buka, melihat dua orang ini, langsung berkata kepada dua orang ini, wahai fulan, silakan kalian pulang kembali. Waduh, diusir. Akan nira macem-macem. Metamu ae. Ketika bilang seperti itu, wali tersebut bilang sambil berkata kepada dua orang tersebut, wahai Fulan, engkau akan tanya ini, jawabannya seperti ini. Wahai Fulan, engkau akan tanya ini, jawabannya seperti ini. Belum sempet tanya itu Zat. Iya, belum sempet tanya langsung disikat gitu. Iya. Langsung. Iya, soalnya memang niatnya dua santri tadi itu ngetes. Jadi memang sama orang yang sombong itu harus disombongin. Iya, benar. Di atas langit masih ada langit. Iya. Ya benar. Oke. Ya. Lalu Zat, setelah Lalu, diusir itu setelah ketika mengusir, sebelum mereka beranjak pulang, itu wali tersebut mengkasyaf, kasaf. melihat masa depan mereka, Artinya kasyaf itu terbuka, seperti futuh. Kitab ini namanya Futuhul Ghaib. Oh iya, nggih. Futuhul Ghaib ini adalah futuh artinya buka, kasyaf juga artinya buka. Itu. Dalam bahasa Arab satu kata itu bisa punya beberapa lafaz yang mengandung arti satu. Yang mengandung makna terbuka itu. Ya, terbuka. Artinya kasyaf itu Allah memberikan keistimewaan bisa melihat masa depan. Subhanallah. Itu tapi itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak minta tapi dibuka itu. Oh ya. Beda dengan orang zaman sekarang yang mengaku bisa lihat masa depan. Itu kebanyakan itu dengan perantaraan jin. Oh iya. Iya, katanya jin itu bisa juga melihat apa? Mencuri Ya.
takdir. Informasi. Ya, mencari informasi tentang takdir masa depan di Lauhul Mahfuz. Oh, nggih. Dulu bisa, sebelum lahirnya Rasulullah SAW, mereka bisa naik ke atas langit. Dulu, maksudnya dulu itu dulu ya? Ya, sebelum Kanjeng Nabi lahir di muka bumi ini, masih bisa ke atas langit mencuri informasi tentang takdir masa depan. Tapi setelah Kanjeng Nabi lahir, Ya, udah nggak bisa, itu kenapa tuh? karena ada di surat Jin. Ketika Rasulullah lahir, salah satu mukjizat Rasulullah itu setiap setan dan jin yang akan naik ke atas langit itu Allah menyuruh malaikat untuk memanah mereka. Sehingga ketika mereka naik ke atas langsung dipanah oleh malaikat. Sehingga mereka tidak bisa lagi mencuri informasi di Lauhul Mahfuz. Lah, berarti itu gini, maksudnya kan ada yang bilang kalau misalkan jin, setan itu kan bisa mencuri informasi. Kalau jangan bilang gitu, pada dasarnya mereka semua bohong gitu. Kayak jin apa itu ya, jinnya itu masih hidup ya? Ya, jin di dunia ini ada banyak makhluk. Ada jin, manusia, dan setan. Jin itu ada yang muslim, ada yang non muslim juga. Iya. Tetapi mayoritas mereka itu sukanya membohongi kita manusia, sehingga mereka kita nggak bisa melihat mereka, jadi kita gampang dibohongi. Oh, iya. Ya, Jadi iya. Jadi dan kebanyakan mereka itu bohong, itu suka bohong kepada manusia. Karena apa? Karena manusia itu pada hakikatnya itu lebih mulia daripada jin dan setan. Karena Allah memuliakan kita melalui ruhnya. Allah meniupkan ruhnya langsung kepada setiap manusia. Jadi kalau kita mampu memperbaiki ruh kita dengan ibadah, dengan hal yang positif, maka kita kedudukannya lebih mulia dari siapapun. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Gitu. Jadi kembali ke tadi, Allah itu punya seperti di rukun iman. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qada itu adalah planning Allah. Semua yang terjadi sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Itu namanya qada. Kalau takdir itu adalah kepastian yang terjadi saat ini. Gitu. Planning dan lakunya gitu. Ya. Kejadian yang terjadi saat ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah planning ini di Lauhul Mahfuz. Tetapi Allah menghendaki atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Makanya ada hadis la yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak qadanya Allah kecuali doa. Makanya doa itu bisa merubah qadanya Allah. Yang asalnya kita ada sesuatu yang negatif, kemudian kita doa. Nah, itu nanti doa kita itu bisa menghalangi qada yang jelek itu. Jadi takdir yang baik. Iya, jadi kayak harapannya itu bisa berubah qada. Selama masih belum jadi qadar. Selama belum jadi takdir. Iya, qadar atau takdir. Nggih. Lah, kembali lagi Zat ke kasaf dua santri tadi. Ya, terbukanya gimana itu? Terbukanya akhirnya Ibnu Sako ini dikasaf jadi diplomat, jadi duta besar pemerintahan saat itu. Dikirim di pelosok desa, ternyata sahabat satu ketujuan tersebut itu hatinya kecantol dengan salah satu gadis non muslim. Akhirnya ketika hatinya tercantol atau terhubung dengan manusia wanita non muslim, akhirnya ini Musako ini tadi
itu menggadaikan imannya. Maksudnya menggadaikan itu Ya mengikuti agama wanita idamannya. ya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Oh makane lek arane seneng ya ora usah nemen-nemen. Ya. Nggih, nggih. Ya. Jadi karena kesombongannya sehingga di akhir hidupnya itu imannya berubah. Nauzubillahi min dzalik. Tapi memang kerapuhan hati manusia itu ada pada cinta. Iya. Jadi gimana ya? Sekuat-kuatnya ketika memang sudah cinta sama manusia, sama antara laki-laki wanita itu kan bisa ditipu daya. Iya. Tinggal kuat mana, kau mau nggak meninggalkanku atau tidak gitu kan. Iya. Lah terus tapi itu akhirnya Kejadian. Itu akhirnya kejadian di masa dewasanya dia menggadaikan imannya karena berhubungan dengan wanita idaman yang non muslim tersebut. Kemudian yang sahabat kedua ini Yang kedua, dijadikan hakim, jadikan nggih. hakim urusan ekonomi, mengurusi harta wakaf, sedekah dan infak. Nggih. Sehingga dia mengurusi banyak harta yang bukan miliknya. Oh iya. Ya, mengurusi banyak. Ketika hartanya sudah cukup banyak, dia urusi sehingga perbuatan ini membuat dia lupa atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia, intinya dia terlupa ibadah karena dunia. Iya. Dunia melupakan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Dan itu diomongkan langsung ke Ya, diomongkan langsung sebelum meninggalkan rumah. perginya, Nah, iya. itu sudah diutarakan oleh wali tersebut. Ya namanya wali Iya. kan, sakit semerap. Dan wali tersebut tidak minta. Jadi bedanya wali sama dukun. Kalau wali itu dikasih tanpa minta. Oh, Jadi para wali itu diberi keistimewaan tanpa meminta. Mengapa diberi keistimewaan? Artinya karamah itu kemuliaan. Nggih. Mengapa mereka dimuliakan? Karena beribadah betul-betul beramal baik. Gitu. Sehingga aslinya mereka nggak butuh. Karamah itu hanya untuk sebagai dakwah, membuktikan kepada manusia yang lain. Tapi pada hakikatnya wali itu tidak butuh dengan karamah itu. Gitu. Nggak butuh, karena hanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Cara berpikirnya itu Zat, yang membuat beda itu. Ya, Ya. beda. Yang lain pada pengen aku Ya, pengen pengen ini, pengen itu, pengen Iya. punya kelebihan. Nah, itu Iya. yang karena ada kepinginan, nah itu ditangkap oleh jin tersebut. Oh Ya, iya. gitu. Nah, akhirnya pertama mereka mengabulkan, tapi nanti kita jadi budaknya mereka. Lama-lama ketagihan, Tidak kecanduan. ada makan siang gratis. Iya benar. Tidak ada makan siang gratis. Hati-hati kalau mendapat makan siang gratis ya. Iya. Lah, setelah diusir dua sahabat dua santri tadi, teman saya Abdul Qadir diusir, tinggal saya Abdul Qadir Jailani sendiri. Iya. Itu ngapain sama Iya. wali? Akhirnya ketika dua sahabat itu pergi, si Abdul Qadir Jailani diberi nasihat, diberi motivasi. Wahai anakku, dianggap anak sebenarnya. Wahai anakku, Iya, dua cecunguk aja bisa dilihat masa depannya. ya, wahai anakku, engkau hati engkau baik, engkau rendah hati, tawaduk lah intinya. Engkau tawaduk, engkau kelak di masa dewasamu, di masa depan, insya Allah engkau akan diangkat menjadi Sultanul Aulia, rajanya para wali. Jadi semua wali di masamu itu di bawah tingkatanmu, menjadi wali kutub. Artinya kutub itu atap, seperti atap ini, nah itu kutub. Nah, jadi setiap masa itu ada wali kutubnya masing-masing. Di saat itu ya setiap zaman pasti ada wali kutubnya masing-masing. Nah, saat itu menjadi wali kutub adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi wali tersebut yang
ngasih tahu Ya. secara langsung gitu loh, Langsung. Syekh Qadir. Ya. Berkat Rendah hatian. kerendah hatian beliau dan husnudzon beliau kepada wali tersebut, sehingga Allah mengangkat derajatnya menjadi derajatnya Sultanul Aulia. Makane ra usah suudzon. Ya. Lek arane ujub enggak jadi. Ya. Iya, iya. Hal ini perlu kita pupuk dan butuhkan saat-saat ini, karena saat ini adalah saat yang perlu husnudzon. Kata guru-guru saya, orang yang bahagia dan selamat itu syaratnya dua. Yang pertama, husnudzon kepada Allah, dan husnudzon bi ibadillah. Pertama, husnudzon, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi itu sudah terbaik. Dan yang kedua tadi apa? Husnudzon kepada Allah Taala, dan yang kedua Husnudzon kepada hamba-hambanya, oh. kepada makhluknya. Karena semuanya ini pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan seluruh alam semesta ini batila, sia-sia, pasti ada manfaatnya. Mengapa kita harus husnudzon kepada Pada manusia. Nah, jawabannya supaya